Boom clap, boom 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 clap, boom clap, boom 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 clap, boom clap. Baik rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori pertukaran sosial atau Social Exchange Theory atau SET, disingkat SET. Apa sih sebenarnya teori pertukaran sosial ini? Sebenarnya, teori pertukaran sosial ini masuk ke dalam cakupan komunikasi interpersonal mengenai hubungan antar manusia atau hubungan antar individu. Ide dasarnya ini yaitu orang memandang hubungan mereka dalam konteks ekonomi dan mereka menghitung pengorbanan dan membandingkannya dengan penghargaan yang didapatkan dengan meneruskan hubungan itu. Dipelopori oleh John Thibault dan juga Harold Kelly. Itu ya, pada mulanya bernama teori interdependensi. Jadi ide dasarnya itu bahwa individu memandang hubungan itu sebagai konteks ekonomi atau praktik ekonomi di mana di dalamnya itu terdapat pengorbanan gitu ya, di mana mereka mengeluarkan atau melakukan pengorbanan atau cost atau biaya dan membandingkannya dengan penghargaan atau imbalan atau ganjaran gitu ya atau reward gitu ya yang didapatkan dalam hubungan tersebut gitu ya. Jadi diibaratkan sebagai konsep ekonomi atau praktik ekonomi di mana dalamnya ada cost, ada penghargaan, kemudian juga ada untung, ada rugi gitu ya, yang diaplikasikan dalam suatu hubungan antar individu gitu ya, atau diterapkan dalam hubungan antar individu. Baik, next slide. Nah, teori pertukaran sosial berpendapat bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari hubungan tertentu dengan mengurangi kerugian dan keuntungan yang tersedia. Asumsinya bahwa interaksi antar manusia ini diibaratkan sebagai pertukaran barang dan jasa, di mana di dalamnya itu terdapat cost atau biaya dan juga imbalan atau reward atau penghargaan atau ganjaran gitu ya, yang dipahami dalam situasi yang akan disajikan untuk mendapatkan respon dari individu selama berinteraksi sosial. Jadi kalau misalnya imbalannya dirasa tidak cukup gitu ya, atau lebih banyak daripada biaya, maka interaksi itu akan diakhiri gitu ya. Individu tersebut akan mencari hubungan lain yang sekiranya akan menguntungkan bagi dirinya, atau mereka akan mengubah perilaku mereka untuk melindungi imbalan apapun yang akan mereka cari. Gitu ya. Jadi dalam teori pertukaran sosial ini diibaratkan sebagai praktek ekonomi di mana ada biaya, ada imbalan atau penghargaan atau reward, kemudian juga dipertukarkan gitu ya. Dan apabila rewardnya itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka dia untung. Nah, apabila rewardnya itu tidak lebih besar daripada biaya, maka interaksinya itu akan diakhiri karena interaksinya tersebut tidak memberikan keuntungan bagi individunya. Ini konsep pentingnya dari pertukaran sosial itu yang tadi sudah sering disebutkan, yaitu pertama pengorbanan atau cost. Nah, cost ini adalah elemen-elemen hubungan dengan nilai negatif. Bentuknya apa saja sih kalau misalnya cost ini dalam interaksi manusia? Yang pertama, bisa berupa waktu, usaha, tenaga, energi, kecemasan, konflik gitu ya, keruntuhan harga diri. Gitu. Nah, jadi pengorbanan ini adalah elemen-elemen yang dikeluarkan oleh individu gitu ya, yang cenderung mengurangi kekayaan dalam tanda kutip gitu ya, atau memberikan efek-efek yang merugikan gitu ya bagi seorang individu gitu ya. Namanya juga pengorbanan diibaratkan sebagai biaya ya, jadi yang dikeluarkan. Kemudian penghargaan atau ganjaran atau reward. Nah, ini elemen-elemen dari hubungan dengan nilai positif. Jadi reward ini adalah hasil atau ganjaran yang positif gitu ya dari nilai-nilai hubungan dalam interaksi manusia gitu ya. Ganjaran ini berupa uang, penerimaan sosial atau dukungan terhadap nilai yang dipegangnya. Nah, tentu ada seorang tokoh yang mengatakan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang sangat mengejar yang namanya ganjaran atau reward gitu ya. Makanya ketika tidak menguntungkan, maka mereka akan mengakhiri hubungan tersebut gitu ya. Ini adalah yang diharapkan. Ganjaran itu adalah yang diharapkan dari suatu hubungan gitu ya. Kemudian tingkat perbandingan, ini adalah sebuah standar di mana dapat digunakan individu untuk mengevaluasi keluaran dari sebuah situasi komunikasi yang dapat berupa kepuasan hubungan dan stabilitas hubungan.
Jadi ini merupakan sebuah standar yang digunakan oleh individu untuk mengevaluasi sebuah hubungan. Biasanya itu berdasarkan kepada pengalaman pribadi, gitu ya, dan berkaitan dengan kepuasan hubungan dan stabilitas hubungan. Gitu. Kemudian nilai keseluruhan ini adalah dengan cara mengurangi penghargaan, dikurangi dengan biaya. Ya, penghargaan yang diterima dengan pengorbanan yang dilakukan. Dia fokusnya terhadap dua hal itu. Jadi, untuk menghitung nilai keseluruhan itu adalah penghargaan dikurangi pengorbanan. Nah, kemudian masuk ke nilai akhir atau laba. Nah, ketika nilai keseluruhan ini sudah dihitung, sudah diperhitungkan gitu, maka nilai akhirnya adalah apakah orang tersebut akan meneruskan suatu hubungan atau mengakhirinya. Gitu ya. Bila penghargaan dikurangi pengorbanan itu hasilnya adalah positif gitu ya, lebih besar penghargaannya, maka dia akan bertahan. Apabila penghargaannya itu lebih kecil daripada pengorbanannya, maka dia akan mengakhiri hubungan tersebut gitu ya, karena hubungannya itu negatif. Gitu ya, maka dia akan mempertahankan hubungan-hubungan yang positif gitu dan menghindari hubungan yang negatif. Hubungan yang positif itu adalah hubungan yang memberikan ganjaran atau penghargaan terhadap individu tersebut. Sedangkan hubungan negatif itu adalah hubungan yang tidak memberikan nilai positif gitu, justru malah memberikan kerugian bagi individu yang menjalani hubungan tersebut atau yang ada di dalam hubungan tersebut gitu. Masuk ke asumsi teori pertukaran sosial mengenai sifat dasar manusia. Yang pertama, manusia mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Nah, ini berkaitan dengan dorongan internal dari seorang individu gitu. Bagaimana mereka mengembangkan sebuah hubungan dengan tujuan untuk mencari sebuah penghargaan gitu ya dari hubungan tersebut. Yang kedua, manusia adalah makhluk rasional di mana dia dalam membangun hubungan itu atau berinteraksi itu cenderung untuk memperhitungkan yang namanya rugi dan untung gitu ya. Kemudian standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dari satu orang ke orang lainnya. Nah, standar ini yang digunakan oleh individu atau manusia ini tidak hanya berdasarkan satu standar gitu ya, tetapi standar tiap orang itu berbeda-beda tergantung kepada pengalaman orang tersebut gitu ya. Jadi bagaimana yang namanya pengorbanan, apa saja yang namanya pengorbanan, apa saja yang namanya penghargaan itu tergantung pada individunya tersebut. Karena bervariasi gitu ya. Orang mungkin menghadapi sebuah hubungan yang sama, tetapi belum tentu proses atau misalnya jenis pertukaran sosial itu atau yang dialaminya itu sama gitu ya. Jadi menghargai yang namanya keanekaragaman gitu. Yang keempat, hubungan memiliki sifat saling bergantung gitu ya. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, di mana mereka sangat bergantung terhadap satu sama lain gitu ya, termasuk untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi dalam kaitannya dengan manusia ini, tentu manusia itu membutuhkan orang lain gitu ya, di mana dalam hubungannya adanya praktik pertukaran, adanya reward dan juga adanya biaya. Kehidupan berhubungan adalah sebuah proses gitu ya. Di mana kehidupan berhubungan ini merupakan sebuah proses yang cenderung atau menekankan pentingnya waktu dan juga perubahan dalam perilaku manusia. Tuh ya. Jadi hubungan seseorang itu berbeda-beda gitu prosesnya gitu. Saya dan kalian belum tentu memiliki proses yang sama gitu ya. Nah, waktu dan perubahan itu merupakan faktor yang berkaitan dengan pengalaman manusia gitu ya. Maka dalam teori pertukaran sosial ini sangat menghargai yang namanya sebuah proses, menghargai waktu dan menghargai perubahan gitu ya. Jadi karena kita memiliki perbedaan gitu ya, kita memiliki perbedaan pengalaman gitu ya, bagaimana cara kita menilai pengorbanan dan juga penghargaan itu berbeda-beda. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai tingkat perbandingan ya di awal. Tingkat perbandingan itu apa sih? Nah, dijelaskan lagi ya. Tingkat perbandingan merupakan standar yang seseorang pikir dia harus dapatkan dalam suatu hubungan
Ukuran baku atau standar ini dapat berupa pengalaman individu di masa lalu atau alternatif hubungan lain yang terbuka baginya. Makin bahagia ia pada hubungan interpersonal sebelumnya, makin tinggi tingkat perbandingannya. Berarti makin sukar ia memperoleh hubungan interpersonal yang memuaskan. Jadi tingkat perbandingan ini patokannya itu adalah pengalaman individu di masa lalu gitu ya teman-teman sekalian. Jadi makin bahagia, makin memuaskan hubungan dia di masa lalu, gitu ya, maka akan tinggi standar seseorang, gitu ya. Akan sulit untuk mencapai tingkat perbandingan seseorang, gitu ya. Makin sulit untuk memuaskan, untuk mencapai kepuasan dalam hubungan yang saat ini, gitu. Jadi saking tingginya, saking bahagianya kita di hubungan kita di masa lalu, maka akan tinggi pula standar kita dan akan kita terapkan juga di masa yang sekarang. Gitu ya, maka akan sukar, akan sulit untuk kita untuk memperoleh hubungan yang memuaskan, yang masuk ke kategori memuaskan untuk kita. Nah, tingkat perbandingan ini ada dua, yaitu tingkat perbandingan atau komparasi level dan juga tingkat perbandingan alternatif atau level komparasi alternatif. Nah, yang pertama, level perbandingan atau tingkat perbandingan yang biasa ya. Nah, standar bagi apa yang dianggap seseorang harus ia dapatkan dalam sebuah hubungan. Jadi, dia menganggap bahwa ketika dia melakukan sebuah usaha A, maka dia layak untuk mendapatkan sebuah penghargaan yang sebanding dengan usaha yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya dia melakukan usaha A, dia harus mendapatkan ganjaran atau penghargaan A. Ketika dia melakukan usaha B, dia harus mendapatkan ganjaran atau imbalan yang senilai harganya dengan B gitu. Yang kedua yaitu level perbandingan alternatif atau tingkat perbandingan alternatif atau CLALT gitu ya. Bagaimana orang mengevaluasi suatu hubungan berdasarkan alternatif-alternatif apa yang mereka miliki dari sebuah hubungan, lebih mengacu pada pengukuran stabilitas hubungan dari kepuasan hubungan. Jadi ini lebih mengacu pada tingkat kepuasan sebuah hubungan. Jadi dia nggak neko-neko nih, dia nggak sampai atau mengharapkan atau sampai ke sebuah standar yang memang dia harus mencapai penghargaan yang setinggi mungkin sesuai dengan standar dia gitu. Tapi dia lebih fokus untuk mempertahankan sebuah hubungan gitu. Jadi seberapa besar seseorang itu mempertahankan sebuah hubungan yang menurut dia sebenarnya cukup memuaskan. Padahal ada lagi hubungan yang lebih baik, yang lebih menguntungkan bagi dia gitu ya. Nah, ini keadaan suatu hubungan berdasarkan hasil akhir CL dan CALT gitu ya. Jadi kita melihat nih kalau misalnya hasil akhirnya lebih besar daripada tingkat perbandingannya, kemudian lebih besar dari tingkat perbandingan alternatifnya, maka memuaskan dan stabil. Yang di bawahnya pun sama, memuaskan dan stabil. Nah, tapi kalau tingkat perbandingan alternatifnya itu yang lebih besar daripada hasil akhir, maka hubungannya itu cenderung tidak memuaskan ya, karena rugi gitu ya, karena CLALT ini atau tingkat perbandingan ALT ini merupakan tingkat yang paling rendah gitu ya dalam tingkat perbandingan suatu hubungan gitu ya. Jadi dia tuh kan cuma ingin untuk mempertahankan hubungan saja walaupun ada hubungan yang lebih baik gitu. Jadi ketika tingkat perbandingan alternatif ini lebih besar daripada tingkat perbandingan, lebih besar juga daripada hasil akhir, maka tidak akan memuaskan dan tidak stabil. Kemudian bisa dibaca sendiri yang di bawahnya ya. Lanjut, pola pertukaran dalam teori pertukaran sosial ini ada yang namanya kekuasaan atau ketergantungan ya. Jadi dalam pola pertukaran dalam teori interaksi lagi pertukaran sosial ini menghasilkan atau berdasarkan sebuah kekuasaan. Ada faktor kekuasaan yang mempengaruhi dalam teori pertukaran sosial ini. Ya, kekuasaan atau ketergantungan. Nah, kekuasaan ini merupakan tingkat ketergantungan yang dimiliki seseorang akan yang lain untuk mendapatkan hasil akhir. Nah, kekuasaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian nasib dan juga pengendalian perilaku. Di mana pengendalian nasib ini kemampuan untuk mempengaruhi hasil akhir pasangan atau mitra.
Kemudian pengendalian perilaku ini kemampuan untuk mengubah perilaku pasangan atau mitra. Ya, jadi kekuasaan ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi teori pertukaran sosial gitu ya. Untuk pengendalian perilaku ini, contohnya misalnya saya nelpon suami saya gitu ya, sedangkan suami saya lagi ada aktivitas di luar. Nah, ketika saya nelpon, maka suami saya akan berhenti untuk berbicara dengan orang tersebut, gitu ya. Nah, jadi dia akan merubah perilaku pasangan, ya. Atau juga misalnya ketika saya sedang bersama dengan suami saya, gitu ya. Kemudian suami saya diam aja, gitu ya. Nah, saya bisa nanya ke suami gitu, kenapa gitu, kenapa diem aja dan merubah perilakunya gitu. Yang tadinya diem aja, dia bisa lebih berbaur misalnya kayak gitu. Kemudian dalam teori pertukaran sosial ini ada yang namanya matriks. Ini ilustrasi matriks ini untuk mengabarkan pola pengembangan hubungan seseorang gitu. Ada 3 teman-teman, yaitu matriks terkondisi, matriks efektif, matriks disposisional. Nah, matriks terkondisi ini merupakan batasan pada pilihan Anda yang dikarenakan lingkungan atau level keahlian Anda sendiri. Jadi, matriks terkondisi ini fokusnya itu terhadap atau berkaitan dengan faktor lingkungan dan keahlian kita atau keterampilan kita. Misalnya, 2 orang sahabat, dia menjalin hubungan persahabatan, kemudian ada pengaruh dari faktor lingkungan berupa keluarga yang tidak menyukai hubungan mereka gitu ya. Dan juga ada contoh mengenai keterampilan. Misalnya kita ingin mengikuti suatu klub basket gitu ya, tetapi kita tidak bisa bermain basket, maka kita tidak akan membuang waktu gitu untuk bermain basket gitu, karena kan kita tidak bisa gitu ya. Kemudian ditransformasi oleh matriks sesudahnya, yaitu matriks efektif yang merupakan perubahan yang dapat Anda lakukan terhadap matriks terkondisi Anda dengan mempelajari keahlian baru misalnya. Nah, berkaitan dengan hubungan tadi, dalam matriks efektif ini, hubungan yang tadi antara 2 sahabat itu akan ditransformasi gitu ya. Ketika mengetahui keluarganya atau lingkungannya tidak menyukai hubungan persahabatan mereka, maka mereka akan melakukan cara-cara yang efektif agar orang di lingkungannya tersebut menyetujui. Misalnya, dia akan bercerita hal-hal yang positif mengenai temannya, gitu ya. Kemudian juga mengenai keterampilan, misalnya kita akan mencoba untuk berlatih basket sendiri, gitu ya, sehingga kita akan masuk ke dalam klub tersebut, gitu. Kemudian masuk ke matriks disposisional gitu, meyakini bahwa kita itu memiliki hubungan yang menguntungkan, di mana adanya penghargaan di dalam situ ya. Jadi keyakinan yang Anda miliki tentang hubungan, matriks yang merepresentasikan ketika dua pihak melakukan pertukaran sosial berpendapat bahwa mereka harus saling bertukar reward gitu ya. Jadi matriks disposisional ini berkaitan dengan keyakinan kita terhadap hubungan yang kita alami gitu ya, hubungan yang kita jalin gitu ya dengan individu gitu ya. Kemudian konklusinya adalah di slide berikut. Jika kita mengetahui jenis disposisi yang dimiliki oleh seseorang dan sifat dasar dari situasi di mana dia beroperasi, maka kita akan tahu bagaimana memprediksi transformasi yang akan dilakukan oleh orang itu untuk mempengaruhi pertukaran sosial gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu disposisi yang dimiliki oleh seseorang, oleh kita gitu ya, kemudian bagaimana kita mentransformasikannya, itu, maka kita akan tahu gitu kan, bagaimana kita mentransformasikan hubungan tersebut gitu ya, sehingga orang tersebut bisa masuk ke dalam hubungan yang saling mempengaruhi dalam pertukaran sosial gitu. Hubungan yang saling menguntungkan dalam pertukaran sosial. Kemudian, nah, slide terakhir. Nah, ini jenis-jenis apa saja sih atau pertukaran apa saja sih yang dihasilkan dari matriks tersebut gitu ya. Yang pertama pertukaran langsung, yaitu pertukaran antara 2 orang yang saling berbalas pengorbanan dan penghargaan gitu ya.
Misalnya, saya dengan pelayan, misalnya ketika saya memanggil pelayan, pelayan memberikan senyum, maka saya akan memberikan senyum balik. Nah, senyum itu juga bisa dianggap sebagai penghargaan, bentuk penghargaan, gitu ya, dimana kita menghargai dan menerima individu tersebut, gitu ya. Kemudian pertukaran generalisasi, di mana pertukaran ini timbal balik yang terjadi melibatkan jaringan sosial dan tidak terbatas pada dua individu. Jadi di mana pertukaran yang terjadi dalam hubungan tersebut memberikan pengaruh yang positif, memberikan nilai yang positif secara keseluruhan gitu ya, bukan hanya terhadap seorang individu, tetapi juga memberikan efek atau pengaruh yang lebih luas gitu ya terhadap sebuah kelompok gitu. Jadi penghargaannya itu tidak terbatas kepada seorang individu saja gitu ya. Kemudian pertukaran produktif, di mana pertukaran kedua belah pihak mengalami pengorbanan dan mendapatkan keuntungan secara simultan. Jadi di mana terjadinya pertukaran sosial antara individu yang terjadi secara terus-menerus nih teman-teman ya. Secara simultan gitu ya. Ketika orang gitu ya mengalami hubungan yang positif dalam artian dia memiliki keuntungan dari hubungan tersebut gitu ya. Ada nilai-nilai positif yang merupakan hasil dari hubungan tersebut gitu ya, sehingga akan memicu adanya timbal balik yang terjadi secara terus-menerus karena merasa bahwa individu yang ada di dalam hubungan tersebut saling menguntungkan satu sama lain gitu ya. Maka akan terjadi timbal balik yang simultan gitu ya. Misalnya juga nih teman-teman ya, misalnya jangan saya deh, ada A itu memiliki kekayaan intelektual, B memiliki kekayaan material, kemudian C adalah individu yang biasa aja misalnya. Ketika si B ini kesulitan untuk mengerjakan tugas, mereka ini teman kuliah nih, si B ini mengalami kesulitan mengerjakan tugas, maka si A akan membantu si B untuk mengerjakan tugas. Nah, cost atau pengorbanan apa yang dikeluarkan oleh A? Yaitu waktu, yaitu energi, yaitu pikiran gitu ya. Namun, apa penghargaannya kepada A? Yaitu adalah bentuk penerimaan dan kepercayaan dari si temannya tersebut gitu ya, sehingga hasilnya itu menghasilkan hubungan yang positif gitu ya, di mana mereka bisa mempertahankan hubungan mereka. Akan terjadi hubungan timbal balik yang terus-menerus antara tiga bersahabat tersebut ya. Kemudian juga misalnya saya mendengarkan curhat teman saya atau sahabat saya gitu ya. Misalnya teman saya lagi galau, saya dengerin teman saya cerita gitu ya. Maka saya mendengarkan gitu ya. Biaya apa atau pengorbanan apa yang saya lakukan? Yaitu waktu, energi gitu ya. Yang saya keluarkan untuk mendengarkan curhatan teman saya itu berupa kos. Ya, penghargaannya apa? Penghargaannya yaitu penerimaan dan juga penghargaan gitu ya, atau perasaan eh, kepercayaan karena saya sudah memberikan empati saya gitu. Nah, empati itu juga berupa kos ya atau pengorbanan saya kepada teman saya gitu, sehingga hasilnya itu hubungan saya gitu menjadi hubungan yang positif gitu. Nah, kemudian ada juga contohnya, misalnya orang tua bilang ke anaknya, kamu akan saya kasih hadiah motor kalau misalnya kamu dapat juara 1. Nah, kemudian anak tersebut merasa terdorong gitu ya secara internal untuk belajar gitu supaya dia mendapatkan ranking 1 dan nilai yang bagus gitu, sehingga dia bisa mendapatkan reward atau ganjaran berupa motor tersebut gitu. Biaya apa yang dikeluarkan oleh anak tersebut? Yaitu waktu, pikiran, tenaga gitu ya, atau misalnya dia juga sampai nggak tidur untuk ngerjain atau belajar pelajaran di sekolahnya gitu ya. Tetapi penghargaan apa yang dia dapatkan? Penghargaannya berupa motor. Nah, ketika penghargaan tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, maka dia akan mendapatkan laba gitu ya, mendapatkan keuntungan. Ya teman-teman ya. Nah, ini adalah teori pertukaran sosial.